Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi fa bi dzikrihi tatimmus shalihat, fa bi shalawatihi wa salamihi tanzilur rahmat, wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi anjumil qadat wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddir lisani bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah, di malam yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala cucuri rahmat, hidayah serta petunjuk kepada kita di dalam menghadiri daripada acara pembacaan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca daripada zikir Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya, aktsiru minas sholati alayya fi yaumil gharra fi lailatil gharra wa yaumil adha. Perbanyak membaca sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam Jumat dan di hari yang berbunga-bunga adalah di hari Jumat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didefinisikan, dikatakan oleh sebagian ulama bahwa cara untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki dua cara. Cara yang pertama adalah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an fa aktsar min dzikri. Siapa orang yang mencintai kepada seseorang, maka orang tersebut banyak menyebut nama yang orang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap hari bagaimana caranya dijadikan kepada pribadian kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua, untuk mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan thalabul ilmi, menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terlupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, juga para sahabatnya, pada para tabi'in wa tabi'in wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Juga kepada Habib Syekh ikhtiraman wa ijlalan, mudah-mudahan diistiqomahkan di dalam meneruskan jejak langkah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa al-Rahman al-Fakir kepada khadimul majlis atau sahibul majlis, penyukses di dalam acara ini, Kiai Haji Muhammad Wahyudin atau yang dikenalnya adalah Mang Owe. Mudah-mudahan beliau diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan, serta dimenangkan daripada keinginan dan dikabul segala hajatnya. Hajat dunia bil maisarah, hajat dunia digampangkan, wa hajatul akhirah bil maghfirah, serta hajat akhirat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu digarisbawahi, kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang dinantikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ketahuilah bahwasanya fadilah, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat luas, itu sangat besar daripada fadilah keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. Semua daripada umat Nabi Muhammad
umat yang banyak melakukan kesalahan, yang banyak daripada dosanya, komplit daripada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua perbuatan maksiat banyak daripada umat Nabi yang melakukan, entah dari judinya yang di zaman sekarang yang merajalela leres, yang mana berhubungan dengan perempuan dengan tanpa ada halalnya, yang mana durhaka kepada kedua orang tuanya, semuanya itu terdapat di umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa Rabbul Ghafur, dan memiliki umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bilang enak atau tidak jadi umat Nabi sudah jelas dibandingkan nabi-nabi yang terdahulu memiliki umat. Itu semuanya tatkala mendapatkan kesalahan Allah binasakan secara langsung. Namun ketika umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan satu kesalahan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak binasakan secara langsung. Yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Innallaha la yudhillu lidzalimi hatta idza akhadhahu lam yuflihu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila ingin membinasakan daripada satu kaum, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan perpanjangkan kaum tersebut. Akan Allah Subhanahu Wa Taala lamakan daripada perbuatan yang dia lakukan. Kalau seandainya dia condong untuk melakukan perbuatan baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala umat tersebut Allah arahkan di dalam jalan yang baik. Kalau seandainya umat tersebut selalu melakukan perbuatan jelek yang dia lakukan, Allah panjangkan daripada umurnya. Tujuannya apa? Biar umat tersebut memiliki keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kekhususiatan yang Allah Taala berikan kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak langsung dicabut daripada nyawanya. Bahkan umat-umat terdahulu yang pernah diceritakan di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu tatkala tidak mengikuti ajaran Nabi Musa, Allah binasakan langsung daripada pengikut daripada Fir'aun yang mana Nabi Musa SAW menentukan daripada tongkatnya sehingga lautan terbuka. Pengikut Nabi Musa serta Nabi Musa semuanya itu melewati daripada lautan, sehingga pasukan Firaun itu mengejar daripada pasukan Nabi Musa. Allah binasakan dengan dirapatkan lagi yang tadinya lautan terbuka. Allah binasakan secara langsung. Umatnya Nabi Lut alaihi salam, yang mana mereka mendatangkan di antara laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, Allah binasakan secara langsung dengan Allah Taala hujan di batu. Dan hadirin perlu digarisbawahi, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang melakukan hal-hal demikian, akan tetapi Allah tidak binasakan secara langsung karena di dalam tersebut terdapat ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah mengadab satu kaum melainkan kaum tersebut terdapat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat yang sangat diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki satu doa, yang mana doa ini adalah doa tatkala Nabi memintakan, maka Allah akan dijawab. Lamun dina bahasa Sunda nama doa iman doa pojok, tatkala dipetak pasti Allah tadi dijawab. Setiap nabi yang lain sudah dipergunakan daripada doa tersebut. Nabi Nuh alaihi salam, doa yang Allah Taala berikan, doa ijabah itu sudah dipergunakan membinasakan daripada kaumnya. Nabi Musa alaihi salam sudah memakai daripada doa tersebut. Akan tetapi yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Sesungguhnya setiap para nabi memiliki satu doa, tatkala minta kepada Allah maka Allah akan dijawab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua daripada nabi-nabi lain sudah dipakai daripada doa tersebut, sehingga doa aku ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fakhabatu da'wati li ummati, maka aku simpan doaku ini untuk umatku kelak di hari kiamat agar mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
yang mana umat tersebut mengikuti daripada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yadkhuluna jannah, masuk ke surga. Sehingga sebagian sahabat bertanya, semua umatku masuk surga wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Ada yang dikecualikan, ilaman abah, kecuali yang tidak mau. Lalu sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya aba yadkhulul jannah? Siapa daripada golongan umatku yang tidak mau masuk daripada surganya Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad dakhala jannah. Siapa orang yang taat kepadaku, maka orang tersebut berhak untuk masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang bermaksiat, yang tidak mengikuti ajaran yang telah aku ajarkan, faqad aba, maka umat tersebut tidak mau masuk surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bahkan yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di saat sakratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakratul maut didatangi oleh malaikat Israil alaihi salam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada malaikat Israil, kalau seandainya aku dicabut nyawa sekarang, bagaimana dalam keadaan umatku ini, siapa yang akan meneruskan? Sehingga malaikat Israil mengatakan, wahai Nabiullah, sesungguhnya yang akan meneruskan daripada generasi umatku ini adalah orang-orang yang memahami daripada ilmu agama, adalah orang-orang yang telah kau ajarkan, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan itu semuanya akan menerusi daripada jejak langkahmu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kaifa bi ummati? Bagaimana nanti dengan umatku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Israil alaihi salam, itu nanti semuanya mereka memiliki daripada generasi-generasi yang akan meneruskan daripada ajaranmu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat dicabut nyawa, itu dicabut nyawa oleh malaikat Israil itu sangat pelan-pelan. Sehingga Nabi di saat dicabut nyawa oleh malaikat Israil alaihi salam, ini Nabi SAW masih ingat kepada umatnya. Lantas bagaimana dalam keadaan umatku? Yang mereka rasakan apakah sama dengan yang aku rasakan? Kata malaikat Israil alaihissalam, tidak seperti ini. Yang dirasakan umatku bagaimana kesehariannya. Apabila dia banyak melakukan ketaatan, maka umat tersebut akan digampangkan daripada sakratul mautnya, akan diringankan. Dan apabila umatku banyak yang melakukan hal-hal yang tidak layak, yang tidak ada artinya, hal-hal yang maksiat, maka umat tersebut akan secara keras dicabut nyawanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma tsaqil alayya wa khafif ala ummati. Ya Allah, beratkan di dalam cabut nyawa ini kepada aku dan ringankan kepada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi perhatian kepada umatnya, dan Nabi tidak mengatakan untuk anaknya Sayyidah Fatimah, Nabi tidak mengatakan untuk Khadijah, Nabi tidak mengatakan kepada keluarga-keluarganya, akan tetapi Nabi yang memprioritaskan, yang paling diperhatikan oleh Nabi adalah umatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, visi dan misi kita bagaimana caranya di malam Jumat yang penuh berkah ini untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan sholawat yang kita bacakan, akan tetapi kita yang membutuhkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan didefinisikan oleh ulama, dinamakan sholawat tersebut diambil daripada kalimat silatun kalau di dalam ilmu nahwunya. Apa artinya silatun? Adalah penyambung di antara seorang hamba, silatun bainal abdi ila rabbih wa huwa fis sholati ala nabi. Penyambung di antara seorang hamba kepada Tuhannya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan membaca sholawat, seseorang akan dibukakan daripada pintu kesusahan, pintu daripada kesulitan. Maka tatkala kita memiliki banyak problem, banyak masalah, yang dikatakan oleh Nabi, asir kulusir biftahu fis salati alaiya, kunci dari segala rahasia yang Allah Ta'ala akan bukakan itu adalah dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya nggak panjang hadirin, cuman kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
di dalam satu hari Imamul Haddad mengatakan 300 kali kita membaca salawat, itu dijamin di dalam keseharian kita akan tenang, nggak akan memiliki daripada masalah. Adapun kita memiliki masalah, masalah tersebut cepat terselesaikan. Karena dikatakan oleh Imamul Haddad, disebutkan di dalam kitab An-Nasyaidiyah, anna salatun minallahi ta'ala wahidun lakafa bina dunya ilal akhirah. Sesungguhnya di dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan, satu salawat yang kita bacakan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 rahmat. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asyra. Siapa orang yang salawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan 10 rahmat. Imamul Haddad mengatakan, yang mengarang daripada Ratibul Haddad yang barusan dibaca tadi, Ratibul Atas ya. Ratibul Atas sama Nabi Umar bin Abdul Atas, ada lagi satu lagi Ratibul Haddad. Beliau mengatakan, anna rahmatun minallahi ta'ala wahidun. Sesungguhnya satu rahmat Allah itu bisa mencukupi kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang di awal tadi saya katakan, cara tergampang untuk mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Saya sudah tua, umur saya sudah 40 tahun, saya malu mau menghadiri majelis taklim. Itu gak ada kata seperti itu. Umur berapapun tidak ada alasan kita menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus menghargai perjuangan yang telah dikorbankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan tenang, kita bisa melakukan daripada zakat dengan enak, kita bisa melakukan puasa, haji, hal-hal yang lain daripada rukun Islam. Itu semuanya berkat dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah, tujuannya tidak lain dan tidak bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata hanya ingin mengambil daripada kekayaan Sayyidah Khadijah. Namun kurang ningali aya awewe beunghar, aya ngedekatan tujuanna naon? Nabi bisa menang daripada hartana. Bapak naon warisan terminatuna. Leres. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hal demikian. Yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kemewahan, daripada keindahan yang berada dari Sayyidah Khadijah, daripada hartanya, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jadikan untuk bagaimana caranya agama ini bisa nyebar sampai ke penjuru dunia. Dan semuanya ini adalah hasil daripada harta yang dikorbankan oleh Sayyidah Khadijah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidah Khadijah ketika meninggal, ketika di saat jenjang usianya mendekati sakaratul maut, itu dikatakan Sayyidah Khadijah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya kalau seandainya tulang belulangmu ini bisa dipakai untuk sarana dakwahmu mendekatkan diri kepada Allah, maka kau gali daripada kuburanku, kau bisa pakaikan daripada tulang belulangmu. Ini saking setingginya Sayyidah Khadijah memperhatikan daripada dakwah yang disebarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mengira di Bala Endah ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa sampai? Apakah ada sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Bala Endah? Apakah ada sejarahnya Nabi Muhammad pernah datang ke Ciwidey sampai di ujung sana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya sampai. Ada yang sholat 5 waktu kita di sana. Bahkan ada di Pangandaran, ada sejarahnya Nabi Muhammad pernah turun ke sana. Tidak ada. Dan semuanya ini hasil apa? Hasil daripada dakwah jeripaya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, maka yang dinamakan musalsalatan anhu asadidah akhiri. Ini adalah rantai demi rantai yang telah diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila khairin mahmudin wa asyrafil hamali, kepada sepaling baik-baiknya pujian, dan pujian tersebut tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebarkan Islam itu tidak gampang. Bukan hanya seperti zaman sekarang, untuk menyebarkan ilmu banyak orang yang mendengarkan, datang orang itu ke masjid, yang mengajarnya datang ke masjid, yang mau belajar
belajarnya pun datang. Gak harus yang mengajar ini datang ke rumah satu-satu. Tapi Nabi gak seperti ini. Nabi Muhammad SAW, kalau kita melihat sejarah di zaman dahulu, itu Nabi SAW bahkan pernah diceritakan di dalam kitab Sirah Yusuf bin Ismail An-Nabhani bahwa Nabi ketika dakwah ke negeri Taif bersama sahabat Zaid bin Harithah itu untuk menyebarkan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi, itu di dalam hasil jeripayahnya Nabi itu tidak mendapatkan sedikit pun penghargaan. Bahkan ketika Nabi masuk dari bujuk orang ayam gapura, ada gerbang daripada Taif tersebut, itu Nabi masuk bersama sahabat Zaid bin Harithah, sehingga sebagian daripada anak kecil atau orang-orang yang sudah tua itu tidak menghargai sedikit pun daripada ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan daripada sholat, Nabi mengajarkan daripada zakat, Nabi mengajarkan puasa. Itu sedikit pun mereka meremehkan, mereka menghinakan Nabi SAW. Bahkan di dalam riwayat dikatakan anak kecil itu di umuran 9 tahun, di umur 10 tahun, bapaknya memerintahkan lempar itu Muhammad, sesungguhnya dia mengajak daripada ajaran yang sesat. Itu dilempari dengan batu, sehingga dikatakan Nabi SAW disebutkan di dalam kitab sirah hatta sa'alata min baini yadayhi, sehingga darah tersebut itu bercucuran dari muka Nabi SAW. Tujuannya apa? Nabi SAW untuk memperjuangkan daripada agama ini, agar agama bisa kita melakukan daripada sholat 5 waktu dengan tenang, dengan hal-hal yang lainnya, supaya kita bisa mendapatkan daripada ketenangan di dalam thalabul ilmi. Semua ini berkat perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikisahkan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud di depan Ka'bah, itu Nabi Muhammad ketika sujud di depan Ka'bah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ta'abudillah, mendekatkan diri kepada Allah. Di saat itu ada orang Yahudi, orang yang tidak menyukai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dia ambil kotoran unta sehingga disimpan di pundak Nabi, di pundak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di saat itu anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah, melihat apa yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada ayahnya, sehingga dibersihkan oleh Sayyidah Fatimah, sehingga Sayyidah Fatimah di saat itu meneteskan daripada air mata. Sehingga Nabi SAW melihat Sayyidah Fatimah sedih, sehingga Nabi mengatakan, ketahuilah wahai Fatimah, annadina abika, sesungguhnya ajaran ayahmu ini akan memasuki sampai ke penjuru dunia. Berkat apa? Berkat daripada dakwanya Nabi Muhammad, dengan banyak cacian, dengan banyak hinaan, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala balikan daripada visi dan misi orang yang jelek untuk menggagalkan Nabi. Semua Allah Subhanahu Wa Taala sukseskan daripada dakwanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah pada malam hari ini saya akan membahas sedikit tentang kitab daripada Risalatul Jami'ah. Risalatul Jami'ah ini adalah artinya adalah surat risalah, surat Al-Jami'ah keseluruhan. Jadi kitab yang tipis ini paling di dalamnya terdapat ada 40 halaman sampai 45 halaman, dan di dalam kitab ini menjelaskan 3 daripada fan pelajaran. Yang pertama, di awal itu kitab ini membahas tentang ilmu aqaid ataupun ilmu tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, di pertengahan daripada kitab ini membahas tentang ilmu fikih. Yang ketiga, terakhir daripada kitab ini membahas tentang tasawuf, tentang hati. Maka kitab ini dikatakan oleh sebagian ulama kutubun shaghiratun, kitabnya kecil, wa naf'uhu kabiratun, dan manfaatnya ini besar. Karena kitab yang tipis memiliki ada 3 fan ilmu. Ini yang mengarangnya Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, salah satu daripada muridnya Imamul Haddad, yang mana yang diakui oleh Imamul Haddad daripada ilmu kehebatan yang dikarang oleh beliau. Yang pertama, beliau memulai daripada kitab ini dengan membaca, dengan menulis daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
membaca sedikit daripada kitab Risalatul Jami'ah. Kenapa setiap kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Entah dari Al-Quran ataupun daripada kitab yang katanya juga di sini belajar kitabul hikam, terus ada kitab Safinatun Najah, ada kitab Usburiyah. Semuanya itu diawali daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan Nabi Muhammad SAW, setiap kebaikan, kullu amrin, setiap perkara yang baik, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap amalan yang baik yang mana amalan tersebut tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap keadaan kita harus membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim ini memiliki ada beberapa hukum yang harus kita ketahui. Jangan sampai perbuatan buruk membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib. Kapan membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib? Ketika sholat 5 waktu di saat membaca Al-Fatihah. Dan membaca bismillahirrahmanirrahim ada lagi hukumnya sunnah. Kapan membaca bismillahirrahmanirrahim sunnah? Tatkala seseorang tersebut ingin melakukan hal-hal yang baik, seperti ingin minum, terus minum bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai sendal, bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ini hukumnya adalah sunnah. Dan ada lagi baca bismillahirrahmanirrahim hukumnya haram. Kapan baca bismillahirrahmanirrahim hukumnya haram? Tatkala mau maling, naik motor, selamat aman, dia baca bismillahirrahmanirrahim, haram itu hukumnya. Dan ketika ingin berzina, mendatangi perempuan yang bukan muhrimnya, bismillahirrahmanirrahim, hukumnya haram. Perlu diketahui. Dan di saat kita membaca kitab ini, membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah. Dan siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka orang tersebut akan mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Hamdan yuwafi ni'amahu. Pujian Allah yuwafi ni'amahu, yang menandingi daripada kenikmatannya, yang memberikan daripada kenikmatan yang begitu banyak. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW ini banyak. Nikmat yang harus disyukuri, nikmat yang harus pandai kita banyak menyebutkannya, itu banyak daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan kenikmatan yang nyata di saat ini adalah kenikmatan kita bisa menghadiri daripada majelis ilmu, majelis zikirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat orang-orang yang di luar, mereka lalai, mereka itu pengen menghadiri majelis seperti ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak gerakan hatinya untuk menghadiri. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, man tafaqaha siapa orang yang man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka orang tersebut Allah akan berikan pemahaman di dalam ilmu agama. Kalau orang tidak mau mempelajari ilmu Nabi, tidak mau mempelajari daripada zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Dan alhamdulillah semuanya kita melangkahkan kaki untuk menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW, dan semuanya ini adalah sesuai keinginan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan di sini wa yukafi'u mazida, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecukupan, serta Allah memberikan kecukupan dan Allah taala berikan tambahan plus. Berapa banyak orang yang sudah mendapatkan fasilitas dunia tapi Allah tidak berikan kecukupan. Makanya Nabi SAW mengatakan ada hubbu dunya rasul kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah pangkal segala kesalahan. Kita lihat orang-orang yang sudah banyak daripada uang,
yang punya uang 200 juta berusaha bagaimana caranya punya 250 juta. Yang sudah punya uang 1 miliar berusaha bagaimana caranya punya uang banyak, semakin banyak keinginannya. Karena apa? Karena Allah tidak memberikan kecukupan. Kita ketahui hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memiliki makanan, sekarang punya makanan itu sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung dihabiskan. Keesokan harinya Nabi memiliki lagi daripada makanan. Keesokan harinya Nabi memiliki lagi. Dan yang seperti ini yang dinamakan adalah keberkahan yang Allah taala berikan. Wa madidah serta Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi serta kepada keluarganya, wa sahbihi dan kepada para sahabatnya, wasallam dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, hadis ini sudah tidak asing lagi ketika didengar. Bahkan banyak dari antum sekalian yang sudah mendengar daripada hadis ini. Talabul ilmi, mencari ilmu itu faridatun, hukumnya wajib. Ala kulli muslimin wa muslimah, setiap umat muslim laki-laki maupun perempuan hukumnya wajib. Yang didefinisikan di dalam ilmu fikih, wajib tersebut adalah yusabu ala fi'lihi wa yu'atubu ala tarkihi. Allah berikan ganjaran orang yang melakukan daripada kewajiban, dan Allah akan siksa orang yang meninggalkan daripada orang yang tidak melakukan daripada kewajiban. Orang yang tidak mempelajari ilmu, sudah tahu dia ini nggak tahu di dalam bab sholat bagaimana yang benarnya, nggak mau belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan siksa. Dan keistimewaan di dalam talabul ilmi ini sangat besar, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, di dalam mencari ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya derajat orang yang mempelajari ilmu, man kharaja, siapa orang yang keluar min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu kemudian dia keluar dari rumahnya bertujuan untuk menuntut ilmu, maka hal tersebut dinamakan fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Kalau dikatakan orang yang menuntut ilmu meninggal dan orang yang mati syahid, dan orang yang mati syahid, kalau kita ingin definisikan, kalau kita ingin jelaskan, meninggalnya orang yang menuntut ilmu sama orang yang mati syahid itu pahalanya, keunggulannya sangat besar daripada orang yang menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mengatakan adalah Abdullah bin Abbas, yang digelar adalah tarjamanil Quran. Beliau mengatakan di dalam ayat kitab Fawaidus Samina yang dikutip oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, lau yudhanu midadul ulama bidadul syuhada fayarjah midadul ulama ala dami syuhada. Kalau seandainya ditimbang daripada darahnya orang yang mati syahid, di zaman Nabi ada peperangan Uhud, di zaman Nabi ada peperangan Badar, bahkan di zaman Nabi SAW ada peperangan Khandaq, peperangan yang lain. Itu peperangan yang dihadiri oleh Nabi begitu banyak, ada 27, dan peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi ada 47. Semuanya daripada peperangan tersebut menumpahkan daripada darah. Dan di zaman sekarang juga ada peperangan di antara Israel sama Palestina. Itu di dalam peperangan tersebut mereka menumpahkan darah. Kalau seandainya kita ambil daripada darah tersebut, dikatakan oleh Nabi SAW akan ditimbang dengan satu tetes daripada darah dan satu tetes tinta yang kita mempelajari ilmu. Orang belajar ilmu itu suka menulis, terus daripada buku-bukunya banyak, daripada catatan, itu ditimbang fayar yang bila ulama ada dari syuhada. Maka lebih unggul adalah darahnya, adalah tinta orang yang menuntut ilmu daripada darahnya orang yang mati syahid. Sehingga melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati syahid tersebut, saya ingin dikembalikan lagi sama saya di dunia untuk menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di umur sekarang di 30 tahun, ada yang sudah di 25 tahun ataupun 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun,
jangan sampai menyia-nyiakan hadirin, karena penyesalan itu berada di akhir. Leres, namun penyesalan ayat di awal KBG dalam awal masuk neraka KBG surga. Namun penyesalan ayat di awal KBG dalam awal miskin KBG Tuhan. Penyesalan itu adanya di akhir. Maka jangan sampai di umur kita ini di 40 tahun ataupun ada yang sudah 50 tahun, ada yang 60 tahun, jangan sampai yang dikatakan di hadis Nabi Muhammad SAW yang disabdakan oleh Nabi SAW, man kana lahu umru arba'ina sanatan, siapa orang yang umurnya 40 tahun walam yaghli khairu syarra, dan tidak bisa mengalahkan daripada perbuatan buruknya ini, tidak bisa ditutup dengan perbuatan baik, masya syaitan fi wajhi hadza wajhun lam yuflih abadan. Jadi keseharian ini orang udah umur 40 tahun, yang lebih daripada 40 tahun, perbuatan buruknya ini lebih banyak daripada perbuatan baiknya. Kalau ada orang seperti ini, kata Nabi SAW, itu setan menusuk kepada wajahnya, ada wajhun lam yuflih abadan. Ini wajah yang tidak akan beruntung selamanya di dunia serta di akhirat. Banyaknya kesehariannya nih, sare deh, sholatnya telat. Tapi alhamdulillah sholat zuhur nama, di sholat asar teh duduk namanya sekali kena. Berarti cicing di sajadah kayak gitu. Loba jelema aya mah ngomong sholat zuhur dan sholat asar cukup saya cuma dengan satu wudu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sholat zuhurnya setelah salam sholat zuhur masuklah adzan asar. Banyaknya apa adalah lalai daripada sholatnya. Yang dikatakan oleh yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Sholat celaka, apalagi yang tidak sholat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meneruskan daripada kalimat tersebut, bagaimana orang yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mana mereka ini lalai daripada sholatnya. Gewe dah syukur mah jam setengah 3 ke bisa. Sholat asar bisa setengah 5. Sholat maghrib oke bisa deket-deket bisa 4 menit atau 5 menit sebelum azan isya mikirin sayyidina wudu namanya sekali kumpul. Nah, yang seperti ini adalah orang-orang yang akan celaka. Maka tujuannya kita mempelajari ilmu biar tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Tujuan untuk mempelajari ilmu ini biar tahu yang harus dilakukan, yang tidak harus dilakukan. Maka haruslah di dalam menuntut ilmu Nabi Muhammad SAW jangan sampai ada kata malas, jangan sampai ada kata yang tidak enak-enak untuk menyakiti daripada hati Nabi Muhammad SAW. Al Habib Ali mengatakan, ma yasuru qalbun Nabi bisul talabil ilmi. Tidak ada yang bisa membahagiakan hati Nabi, hanya orang yang menuntut ilmu dan orang yang menyebarkan ilmu dan orang yang bisa memberikan manfaat ilmu kepada orang yang lain, dan ini bisa menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perkumpulan kita seperti ini Allah Subhanahu wa taala bisa perkumpulan kita kembali bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya berkumpul di dunia, berkumpul